Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PBSIA 2018 akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan memberi penguatan. Adapun poin pembahasan kali ini, yang pertama, pengertian keterampilan mengajar, yang kedua, pengertian keterampilan memberi penguatan, yang ketiga, komponen dalam keterampilan memberi penguatan, yang keempat, prinsip keterampilan memberi penguatan, dan yang kelima, cara penggunaan pemberian penguatan. Saya Talia Anggi Angelina, NIM 1851040006, akan memaparkan materi yang pertama, yakni pengertian keterampilan mengajar. Pada kesempatan kali ini, kami mengutip dua pendapat dari para ahli mengenai keterampilan mengajar. Yang pertama, menurut Kiriacho, pengertian keterampilan mengajar adalah kegiatan yang koheren oleh guru dengan pengajaran yang spesifik dan prosedur yang dapat digunakan guru di ruang kelasnya. Sedangkan pendapat yang kedua yakni menurut Roark, pengertian keterampilan mengajar dalam konteks tertentu mempunyai konotasi yang baik, menarik untuk dibahas, merupakan bakat yang dimiliki oleh seorang guru, dan merupakan tanda dari keprofesionalan seorang guru. Adapun komponen keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, keterampilan merencanakan pembelajaran, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memimpin diskusi, keterampilan mengelola kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, serta keterampilan mengevaluasi. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai keterampilan memberi penguatan. Saya Ananda Reski Novalia, NIM 1851042007. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan memberi penguatan. Penguatan merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru, sehingga dapat memberikan suatu dorongan kepada anak didik dalam mengikuti pelajaran. Penguatan yang diberikan oleh guru harus dapat tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga dapat menjadi pemicu bagi anak didik secara keseluruhan dalam kelas, baik yang menjadi sasaran penguasa maupun bagi teman-temannya. Penguatan terbagi menjadi dua, yaitu penguatan verbal dan penguatan nonverbal. Penguatan verbal yaitu penguatan yang biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata, seperti kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Melalui kata-kata itu, siswa akan merasa puas dan terdorong untuk lebih aktif belajar. Sedangkan penguatan nonverbal yaitu penguatan yang tidak menggunakan tindakan secara lisan, tetapi menggunakan tindakan secara langsung seperti sentuhan. Materi selanjutnya yaitu komponen dalam keterampilan pemberian penguatan. Pemberian penguatan pembelajaran termasuk dalam hal mendukung siswa untuk mengambil kendali aktif atas proses pembelajaran. Penerapan keterampilan dasar mengajar khususnya memberi penguatan terdiri atas beberapa komponen yang disesuaikan dengan usia murid, tingkat kematangan murid, kebutuhan dan latar belakang murid, tujuan dan sifat tugas yang diberikan. Menurut Pratnyayoni tahun 2019, komponen-komponen tersebut dapat dibedakan menjadi 6, yaitu diantaranya yang pertama penguatan verbal atau verbal reinforcement. Penguatan ini dapat berbentuk komentar pendek, pujian, pengakuan, atau dukungan yang dapat membesarkan hati murid dan merupakan respon langsung terhadap pendapat, hasil pekerjaan, atau tingkah laku positif dari murid. Kemudian selanjutnya penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Penguatan ini diberikan dalam bentuk mimik, gerakan wajah, gerakan anggota badan, dan sebagainya. Penerapan ini dapat memberikan kesan khusus bagi murid-murid yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan penghargaan atau persetujuan kepada murid dengan cara menepuk pundaknya, menjabat tangan atau mengangkat tangan murid yang menang atau berhasil dalam suatu perlombaan atau yang berprestasi di dalam kelas. Kemudian yang keempat, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Guru dapat menggunakan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas tertentu yang disenangi oleh murid. Misalnya,
Murid yang lebih dahulu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dapat diminta untuk membantu teman-temannya dalam pekerjaan tersebut. Kemudian yang terakhir, penguatan berupa simbol atau benda. Penggunaan penguatan ini dalam berbagai macam simbol atau benda, berupa simbol misalnya komentar tertulis pada buku murid, sedangkan yang berupa benda adalah misalnya kartu bergambar, bintang, lencana, dan benda-benda yang murah harganya tetapi memiliki arti simbolis dan membekas di hati murid. Terima kasih. Saya Erianti, NIM 185104107. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip keterampilan memberi penguatan. Pemberian penguatan kepada siswa dilandasi oleh beberapa prinsip. Yang pertama yaitu kehangatan. Pada saat memberi penguatan, hendaknya menampakkan kehangatan sikap guru, baik dengan suara, mimik, maupun gerakan badan. Pemberian penguatan disertai kehangatan mempunyai pengaruh yang lebih kuat. Tentu saja kehangatan yang diberikan tersebut harus realistis, dalam artian tidak dibuat-buat, tidak berlebihan, dan diberikan secara tulus. Dalam kaitan ini, apabila kehangatan yang diberikan dengan keterpaksaan, terlalu berlebihan, atau penuh dengan kepura-puraan, maka murid dapat merasakannya. Dan kondisi ini sangat jelas kurang menguntungkan. Yang kedua yaitu sikap antusiasme. Sikap antusiasme guru dalam memberikan penguatan dapat mendorong murid-murid untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Antusias guru dalam memberikan penguatan dapat menimbulkan kesan pada murid-murid akan kesungguhan dan ketulusan guru. Dengan demikian, dapat mendorong tumbuhnya kebanggaan dan rasa percaya diri pada murid-murid yang bersangkutan. Materi yang kelima, cara penggunaan pemberian penguatan. Ada beberapa cara penggunaan pemberian penguatan yang harus diperhatikan agar dapat membangkitkan motivasi siswa. Ada 4 cara penggunaan pemberian penguatan, yaitu yang pertama, penguatan pada pribadi tertentu. Yang kedua, penguatan pada kelompok. Yang ketiga, penguatan yang tidak penuh. Yang keempat, variasi penggunaan. Yang pertama, penguatan pada pribadi tertentu. Penguatan tersebut harus jelas kepada siswa tertentu. Oleh karena itu, guru harus memperjelas siswa yang harus ditujukan untuk diberikan penguatan tersebut. Guru juga harus memberikan arahan kepada siswa dan menunjuk siapa siswa tersebut. Nah, penguatan kepada kelompok. Penguatan dapat juga diberikan kepada sekelompok siswa. Misalnya, guru memberikan motivasi kepada siswa tersebut dengan mengizinkan untuk bermain. Nah, yang ketiga, penguatan yang tidak penuh. Sering terdapat jawaban yang benar yang diberikan oleh siswa atas pertanyaan guru. Nah, penguatan tersebut adalah penguatan yang tidak penuh. Yang keempat, variasi penggunaan. Untuk menghindari ketidakbermaknaan, guru dapat menggunakan variasi penggunaan dengan tidak menghindari pertanyaan yang itu-itu saja. Maka guru harus memberikan variasi penggunaan. Nah, ada beberapa contoh penguatan pada pribadi tertentu. Contohnya itu, jika Ani menjawab dengan tepat pertanyaan, sebaiknya guru memandang ke Ani dengan mengatakan, "Ani, tepat jawabanmu." Bukan dengan tidak memandang kepada Ani lalu memandang keluar kelas dengan mengatakan, "Ani, tepat jawabanmu." Itu adalah contoh yang tidak benar. Maka contoh kepada kelompok. Nah, jika ada salah satu atau sebagian kelompok siswa mengerjakan tugasnya dengan benar, maka guru dapat memberikan perkataan yang, "Ibu senang sekali, kelompok A telah menunjukkan penghasilan yang bagus." Nah, contoh penguatan yang tidak penuh. Jawabanmu ada benarnya, akan lebih sempurna kalau lebih rinci lagi. Kesimpulannya, penguatan tersebut tidak penuh diberikan kepada siswa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.